Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Wanda Soraya Putri, dan kedua teman saya, Zidna Nafisatul Lutfiah dan Zulfi Ihsan Dismadani, kami akan mempresentasikan materi tentang tanda baca. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tanda baca. Menurut Abdul Khair, tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Tanda baca tidak dapat dipisahkan dari tulisan. Tanda baca berfungsi menuntun pembaca untuk memahami bagian-bagian dari kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis tanda baca menurut ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik menurut Sugono merupakan tanda yang biasanya dipakai untuk menandai akhir sebuah kalimat. Kedua, tanda koma. Tanda koma menurut Sugono digunakan untuk memisahkan satuan-satuan di dalam suatu perincian, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan sebagainya. Yang ketiga, tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma menurut Depdikbud adalah sebagai penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majmuk setara. Digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca atau kata hubung. Selanjutnya, tanda titik 2. Penggunaan tanda titik 2 menurut Depdikbud yaitu dipakai di akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda titik 2 juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Selanjutnya, tanda hubung. Penggunaan tanda hubung menurut Depdikbud yaitu tanda hubung yang menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung juga menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulinya pada pergantian baris. Selanjutnya, tanda pisah. Penggunaan tanda pisah ini menurut Depdikbud yaitu dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah ini juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lainnya, sehingga kalimat ini menjadi lebih jelas. Selanjutnya, tanda tanya. Penggunaan tanda tanya menurut Depdikbud yaitu dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsingkan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Kemudian, tanda seru. Penggunaan tanda seru ini menurut Depdikbud yaitu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau suatu pernyataan yang berupa seruan, perintah, ataupun bentuk kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Selanjutnya, tanda elipsis. Penggunaan tanda elipsis menurut Depdikbud yaitu tanda elipsis ini dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis juga digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam kalimat atau naskah ada yang dihilangkan. Selanjutnya, tanda petik. Penggunaan tanda petik menurut Depdikbud, tanda petik digunakan untuk petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tulisan lain. Tanda petik ini dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang memiliki arti khusus. Itu tadi pengertian tanda petik. Kemudian, tanda petik tunggal. Penggunaan tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata, atau ungkapan. Tanda petik dipakai untuk mengapit makna, kata, atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Itu tadi tanda petik tunggal. Kemudian, tanda kurung. Penggunaan tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan.
Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Kemudian, tanda kurung siku. Penggunaan tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Itu tadi tanda kurung siku. Kemudian tanda garis miring atau garing. Penggunaan tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun ajaran. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap, pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Itu tadi tanda garis miring. Kemudian yang terakhir tanda penyingkat atau apostrof. Apostrof atau tanda penyikat digunakan dalam tulisan cepat, catatan rapat, atau di dalam karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang sifatnya tidak resmi. Nah, jadi kesimpulannya, jenis-jenis tanda kurung, jenis-jenis tanda baca menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD itu ada 14. Yang pertama, tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda titik koma. Yang keempat, tanda titik dua. Yang kelima, tanda hubung. Yang keenam, tanda pisah. Yang ketujuh, tanda tanya. Yang kedelapan, tanda seru. Yang kesembilan, tanda elipsis. Yang ke-10, tanda petik. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Yang ke-12, tanda kurung. Yang ke-13, tanda kurung siku. Yang ke-14, tanda garis miring. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Maaf, ada 15 tanda jenis-jenis tanda baca yang menurut ejaan yang disempurnakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.